Baik, kita lanjut kembali. Masih dalam tabel, jika critical value of Z for two-tailed test, ada dua uji statistik di sini ya. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Dan di sini ada level of significance alfanya 0,1, 0,005, 0,01 dan 0,005. Nah, untuk di level di critical value of Z for two-tailed test ada di 2. Ini ada minus, kalau 0,10 levelnya berarti minus 1,645. Jika ada di level of significance 0,05 minus 1,96. Jika ada level of significance alfanya 0,01 ada di minus 2,58. Dan jika level of significance alfanya 0,005 ya, berarti ini tingkat ketelitiannya sekian, minus 2,81. Jadi bisa diketahui bahwa level of significance alpha ini bisa diartikan sebagai tingkat ketelitian suatu penelitian atau suatu uji statistik. Nah, uji satu sampel untuk rata-rata varian. Kita contohkan kayak gini. Pada sebuah sampel penelitian menunjukkan dari 100 kematian, rata-rata usia mereka 71,8 tahun. Andaikan simpangan bakunya 8,9 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun? Gunakan taraf keberhasilan 0,05. Penyelesaiannya gini. Berarti bisa katakanlah H0-nya sama dengan 70 tahun. Ya. HA-nya mu lebih dari 70 tahun karena 71,8 tadi ya, lebih dari 70 tahun. Nah, tingkat alfa atau level of significance-nya kita pakai 0,05. Ini tetapan. Jadi tabel yang Bu Intan berikan kemarin ada range-nya itu merupakan tetapan. Daerah kritisnya lebih dari 1,645. Ya dong, kalau alfa tingkat 0,05 dengan 1 level satu saja ya, hanya satu, one side berarti 1,645. Berarti rumusnya adalah Z-nya sama dengan X min mu 0 per ini ya, delta per akar dari N. Jadi perhitungan X-nya 71,8 tahun ya kan. Terus deltanya 8,9 tahun ya kan, simpangan baku nih ya, artinya adalah simpangan bakunya 8,9 tahun, maka Z sama dengan diperoleh 71,8 min 70 per simpangan bakunya 8,9 per akar dari 100 karena N-nya tetapannya 100. Hasilnya sama dengan 2,02. Keputusannya adalah tolak H0 dan simpulkan rata-rata usia dewasa ini berarti melebihi 70 tahun. Dari tadi Bu Intan mengatakan penggunaan nilai P. Nah, sebenarnya nilai P itu bagaimana sih? Nilai P itu kita sesuaikan dengan Z-nya. Z di soal tadi kan 2,02. Berarti ditunjukkan oleh daerah yang diarsirnya sebelah kanan, ya kan? Dengan menggunakan tabel itu diperoleh P sama dengan P dalam kurung Z-nya lebih dari 2,02. Nah, kalau udah tahu hasilnya P-nya sama dengan 0,0217 karena lebih ya, lebih dari 2,02. Jadi hasilnya kira-kira gimana? Hasilnya mendukung H1. Karena ini tadi kan lebih ya, lebih dari
dan dia sudah pakai P, jadi hasilnya mendukung H1. Ada contoh lagi, suatu perusahaan membuat tali pancing sintetik yang baru rata-rata dapat menahan beban sampai 8 kilo dan simpangan bakunya 0,5 kilo. Ujilah bahwa hipotesis mu-nya sama dengan 8, lawan tandingannya mu tidak sama dengan 8 kilo, dan bila 50 sampel tali yang diuji ternyata rata-rata daya tahannya 7,8 kilo, dan gunakan taraf keberhasilan 0,01. Gimana caranya? Kita harus tahu dulu H0. H0 sama dengan mu sama dengan 8 kilo berdasarkan soal tadi. Kemudian H alternatifnya mu tidak sama dengan 8 kilo. Berarti alfanya sama dengan 0,01. Kita pakai tetapan atau taraf keberhasilannya 0,01. Daerah kritis Z kurang dari minus 2,575 dan Z-nya lebih dari 2,575. Kayak kan, kalau kurang berarti minus, kalau lebih berarti positif. Kita ambil rumus Z sama dengan X min mu 0 per simpangan baku per akar dari N. Perhitungannya X-nya kan tadi 7,8 tahun. Simpangan bakunya 0,5. N-nya 50. Z-nya sama dengan, kita masukkan 7,8 dikurangi 8 kilo, jadi per simpangan bakunya 8,5 per akar dari 50. Keputusannya gimana? Tolak H0 dan simpulkan rata-rata daya tahan bukan 8 tapi malahan kurang dari 8 kilo karena minus ini tadi, dan 2,83. Karena merupakan uji dua sisi, ya kan? Karena ada dua sisi di sini. Nilai P yang diperlukan berarti 2 kali luas daerah yang diarsir. P Z lebih dari 2,83 sama dengan 2 kali P. Jadi ada 2 ya. Jangan lupa nilai P yang diperlukan kalau ada dua sisi, 2 kali luas daerah yang diarsir. 2P dalam kurung Z kurang dari minus 2,83. Hasilnya 0,0046. Jadi penolakan hipotesis H0 bahwa mu sama dengan 8, nilai P taraf keberhasilannya lebih kecil daripada 0,01. Itu tadi pertemuan kita hari ini. Gimana? Mungkin akan lebih jelas, silahkan kita bisa bertemu Zoom atau kita diskusikan dalam forum. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Selamat belajar mahasiswaku. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.